Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Melinda Putri dengan NIM 2357301027 dari kelas 23 SIBD. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak sistem CRM Focus Fit untuk mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak. Sistem CRM Focus Fit adalah aplikasi manajemen gym yang dibangun dengan React dan Vite. Pada pengujian ini, saya fokus pada dua fitur utama, yaitu ada feedback dan booking schedule. Nah, mengapa kedua fitur ini? Karena kedua fitur ini itu memiliki logika bisnis yang kompleks, validasi form, dan manajemen kapasitas slot sehingga memerlukan pengujian yang ketat. Selanjutnya ini ada static unit testing. Tahap pertama ini adalah static unit testing atau kode review yang saya itu menggunakan checklist atau kualitas kode yang mencangkup 5 aspek kualitas kode, yaitu struktur program, validasi, dan error handling, komentar, serta keamanan. Dari review terhadap file feedback dan feedback.jsx dan booking schedule.jsx ditemukan ada 10 defect ini. Nah, di sini tuh ada defect pertama, yaitu ada feedback.js, yaitu handle submit, yang dimana temuan masalahnya itu yaitu password pengguna atau pas disimpan sebagai plain text ke tabel user tanpa hashing. Nah, saran perubahannya itu tambahkan state error yang menampilkan pesan di bawah file yang invalid, error name, error message, dan error rating. Lalu, statusnya itu open. Selanjutnya itu dynamic unit testing, yang dimana di sini terdapat folder yang sudah dibuat yaitu untuk testingnya itu ada Focus Fit. Yang dimana di sini di dalam Focus Fit kita sebelumnya sudah melakukan pembuatan untuk folder search, yang dimana di dalam folder search ini terdapat dua folder yaitu test dan utils. Nah, di dalam folder test ini terdapat file bookinglogic.test, itu tuh untuk mengetes, dan lalu ada file feedbacklogic.test. Nah, selanjutnya di folder util terdapat folder test table, yang dimana di dalamnya terdapat file bookinglogic.js, lalu terdapat file lagi ada feedbacklogic.js. Nah, di sini juga terdapat stiker config.json, lalu ini sudah disesuaikan. Setelahnya itu ada package.json-nya. Tujuan kita untuk membuat folder-folder ini, yang dimana itu tuh merupakan komponen React bercampur dengan JSX dan state dan side effect seperti Supabase. Nah, saya ini menerapkan pola test drive yaitu stub untuk mengekstrak logika murni ke modul terpisah. Nah, dispensasinya itu eksternal seperti generate sebagai parameter agar tes menjadi deterministik. Itu ada control flow testing dan cyclomatic complexity, yang dimana di sini terdapat tabel cyclomatic complexity. Nah, di sini itu saya menghitung complexity cyclomatic complexity untuk menentukan jumlah jalur independen minimum yang harus diuji. Untuk validate feedback from CC-nya itu ada 7. Nah, artinya pada 7 jalur uji untuk handle booking with capacity CC-nya itu 3, sehingga ada 3 jalur. Nah, selanjutnya di sini terdapat control flow graph dari validate feedback form, yang dimana di sini tuh dimulai dengan start, lalu dapat dilihat alur-alurnya dan berakhir di end. Nah, selanjutnya itu ada em, untuk handle booking with capacity, yang mana slotnya itu penuh, lalu slot tersedia, slot kosong, dan freeze booking. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke data flow testing. Dengan kriteria
II Dupet, saya melacak definisi pengguna setiap variabel kritis. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan tabel dev use case, dev use case pada nih. Nah, di sini tuh terdapat tabel hubungan dev use antar node. Nah, contohnya itu di sini ada variabel eh, slot count di mana didefinisikan dengan parameter N1 eh, ini dengan parameter N1 lalu digunakan secara C use di N3 nih use definisi D-nya itu N1 lalu dengan N3 untuk lookup current count dan di N6 untuk membuat update slot count semua 14 pasangan berhasil diuji tanpa adanya anomali. Sebelumnya di sini itu tadi saya sudah mengeksekusi dua file yang dimana itu terdapat di feedback logic dan feedback logic test dan booking logic test. Nah, setelah sudah sudah melakukan eksekusi ini, terdapat hasil yang ini, hasil yang sudah dilakukan. Nah, di sini terdapat parameter dan nilai, di mana framework testingnya itu void test, lalu jumlah file testnya itu ada 2, jumlah test case-nya itu terdapat 26, lalu tes berhasil pas 26, tes gagalnya itu 0. Nah, error runtime-nya itu tidak ada. Status akhirnya itu seluruh unit berhasil lulus pengujian. Nah, setelah seluruh test suite-nya itu sudah 100% berhasil pada eksekusi yang sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan untuk mutation testing. Nah, langkah-langkahnya dapat dibaca di sini. Setelah eksekusinya sudah dijalankan, maka hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Nah, berdasarkan hasil ini, mutation testing ini, di sini juga ada metode, ada eh, ada 5. Yang dimana di sini juga ada validate feedback form yang dimana mutants generate-nya itu adalah 45, lalu child-nya tuh 42, survived-nya ada 3, coverage-nya tuh 93. Nah, dapat dilihat di sini. Fungsional testing. Nah, setelah unit testing, saya juga melakukan fungsional testing langsung pada aplikasi yang berjalan. Nah, di sini terdapat hasil pengujian yang dimana T001 nih dengan deskripsi pengujian pengisian form feedback dengan data lengkap, lalu inputannya itu nama Dea dengan pesan bagus, lalu ratingnya itu ada 5. Lalu buka halaman feedback, nih kita bisa baca aja ya langsung ke hasilnya. Nah, maka setelah diisi sesuai dengan yang kriteria yang diminta oleh website ini, maka setelah kita klik tombol kirim feedback, maka dia akan berhasil. Nah, adapun rekapitulasi hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini terdapat total test case, yaitu ada 8 total test case, lalu berhasilnya itu ada 8 dan gagal filenya itu ada 0. Lalu didapatkan 100% dari presentasi keberhasilan. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur feedback dan booking schedule pada aplikasi CRM Focus Fit ini telah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, selanjutnya di sini tuh terdapat defect atau ketidaksesuaian yang ditemukan. Di sini juga ada non-functional testing, yaitu mutation testing dari sticker mutator. Nah, di sini jenis testingnya itu ada sticker mutator. Nah, pengujian non fungsional yang dilakukan pada mutation testing menggunakan sticker mutator ini bertujuan untuk mengukur kekuatan unit test dalam mendeteksi perubahan logika kecil atau mutasi pada kode sumber. Nah, pengujian ini dilakukan pada model feedback logic.js dan booking logic.js aplikasi CRM Focus Fit. Nah, di sini
Data hasil pemutasian dia dianalisis secara deskripsi dengan membangun jumlah mutan yang berhasil dibunuh yang bertahan semakin tinggi mutation score, maka semakin kuat test suite dalam mendeteksi perubahan logika. Sebaliknya, semakin banyak mutan bertahan, maka semakin besar perubahan perbaikan pada assertion unit test. Nah, di sini juga saya sudah melakukan eksekusi, lalu dapat menunjukkan hasil 100%. Nah, dengan menghasilkan output yang pada gambar yang telah saya lampirkan. Di sini juga ada releksi di mana tantangan terbesarnya itu adalah mengekstrak fungsi dari React komponen yang bercampur dengan set efek. Lalu solusinya itu adalah pola test drive yang dimana step dengan menyuntik dependensi. Selain itu, konfigurasi stacker untuk Vitesse memerlukan penyesuaian file. Konfigurasi dari pengujian ini saya belajar bahwa tes yang pas belum cukup, kita perlu mutation testing untuk memastikan test suite benar-benar kuat mendeteksi regresinya. Demikian presentasi pengujian sistem CRM Focus Fit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.